Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menampilkan calon-calon wali kota Solo. Sebelum kita menyaksikan, mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Terima kasih. 1. Ramadhani Kirana Putra, Wakil Wali Kota Solok, Dr. Haji Ramadhani Kirana Putra, SE, MM gelar Datuanan Batungkek Ameh, lahir tanggal 8 Juli tahun 1987, adalah politikus dan pengusaha Indonesia. Ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solok periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia adalah wakil dari Wali Kota Solok. 2. Irsal Ilyas, anggota DPRD Sumatera Barat. Haji Irsal Ilyas, MM gelar Datua Lawik Basa, lahir tanggal 4 Januari tahun 1959, adalah politikus Indonesia yang menjabat anggota DPRD Sumatera Barat fraksi Demokrat periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dan Wali Kota Solok periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Berpasangan dengan Haji Zul Elfian sebagai Wakil Wali Kota, mereka berhasil memenangkan Pilkada Kota Solok tahun 2010. 3. Reynir, mantan Wakil Wali Kota Solok. Reynir Datuk Intan Batuah, ST, MM, lahir tanggal 24 Juni tahun 1964, adalah Wakil Wali Kota Solok periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Ia adalah wakil dari Wali Kota Solok, Zul Elfian. Reynir juga merupakan paman om dari aktris Zaskia Sungkar dan Siren Sungkar. 4. Yutrisken, mantan Cawalkot Solok 2020. Menurutnya, dalam membangun daerah dibutuhkan sinergitas antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, apa yang diprogramkan dan direncanakan bisa berjalan dengan sinergis. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Solok, sehingga Kota Solok bisa lebih baik, maju dan terus berkembang, serta masyarakat semakin sejahtera. 5. Ilzan Sumarta, politisi PKS, mantan anggota DPRD Kota Solok. Beliau sebagai mantan anggota DPRD Kota Solok dan politisi PKS, dengan target PKS akan memunculkan kader-kadernya dalam Pilkada 2024. Tentu nama Ilzan Sumarta menjadi salah satu nama yang akan serta dalam Pilkada 2024 nanti dari Partai PKS. 6. Al-Fauzi Bote, politisi PKS. Al-Fauzi Bote adalah seorang tokoh Kota Solok yang dikenal mudah bergaul dengan siapa saja, suka membantu, dan sebuah tradisi dari dulu yang selalu dijaga adalah takziah dan menyediakan ambulan bagi masyarakat yang mendapatkan musibah kematian. Sejak tahun 2004 Hidayah telah mengantarkan sosok Al-Fauzi Bote lebih dekat dengan Islam dan mengikuti kajian rutin keislaman. Sampai hari ini komitmen dengan istri dan anak-anak untuk senantiasa berusaha menjalankan Islam dengan baik dan benar. Salah satunya dengan menempatkan anak-anak beliau sekolah di lingkungan Islami. Tokoh dan pengusaha ini telah meraih sukses dalam usaha yang dirintis mulai dari nol. Pengusaha properti ini juga tidak pernah lupa mengeluarkan zakat harta sesuai aturan Islam. Bagi pemilik Umi Resto ini harta adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. 7. Leo Murphy, tokoh muda Kota Solok yang akrab disapa Bung Kecil, yang telah menggeluti dunia usaha bersama keluarganya sehingga dirinya pun terpanggil untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat Kota Solok. Kedekatan Leo Murphy dengan petinggi partai juga menjadi sebuah modal untuk menang tinggi pada Pilkada Kota Solok 2024. Dari pantauan media ini, Leo Murphy juga memiliki kedekatan dengan Zigo Rolanda dan tokoh Partai Golkar lainnya, yang juga mendorong Leo Murphy maju pada Pilkada Kota Solok 2024. Selain itu, dorongan kuat juga datang dari berbagai elemen masyarakat Kota Solok. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya gambar atau baliho, serta postingan di media sosial medsos yang menyatakan siap mendukung Leo Murphy untuk Pilkada Kota Solok 2024. 8. Andri Maran, Pembangunan Perekonomian. Dari data fakta dan kenyataan diperoleh, ternyata perekonomian para perantau yang diam, tinggal bekerja dan berniaga di Kota Solok, ternyata lebih baik dan banyak, jika dibanding perekonomian rata-rata putra asli daerah PAD Kota Solok sendiri. Menurut Andri Maran,
salah seorang PAD Kota Solok yang terbilang sukses dan berhasil melakukan investasi dan pengembangan usaha di Kota Solok. Kalaupun ada PAD Kota Solok yang sukses dan berhasil, tidak banyak, paparnya. Maka itu agar perekonomian masyarakat Kota Solok cepat menggeliat dan bangkit. PAD Kota Solok suka tak suka, mau tak mau, jika ingin menjadi tuan rumah di rumah sendiri dan berkeinginan mendorong serta mengangkat, memajukan perekonomian masyarakat Kota Solok, tidak sukses dan berhasil di bidang perekonomian, maka di bidang politik. PAD Kota Solok baik di eksekutif maupun legislatif PAD Kota Solok yang memegang dan menentukan ke arah lebih baik. 9. Novi Chandra. Novi Chandra, SE, lahir tanggal 23 November tahun 1973, adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Gerindra. Ia duduk sebagai anggota DPD RI setelah berhasil memenangi pemilihan anggota DPD RI tahun 2014 sampai tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Barat. Novi Chandra hampir tak pernah diserang oleh isu negatif, sehingga popularitasnya yang tinggi itu berbanding lurus dengan tingkat keterpilihannya. Popularitas Novi Chandra berbanding lurus dengan elektabilitas. Hal itu sedikit berbeda dengan beberapa kandidat lain. Alasannya mungkin selama ini karena hampir tak ada isu negatif yang menyerang Novi Chandra selama menjadi anggota DPD. 10. Rusdi Saleh. Ia hadir ke jagat sosial secara alamiah, melalui sebuah proses yang konsisten, tidak ujuk-ujuk, lalu mendadak muncul sebagai tokoh yang peduli pada lingkungannya. Rusdi Saleh, tokoh muda yang kemudian memberanikan diri masuk ke ranah politik, disambut masyarakat dengan antusiasme yang tinggi. Partai Amanat Nasional PAN akhirnya menjadi sarana untuk mengantarkan pemikiran dan gagasan-gagasannya untuk ikut mewarnai pembangunan Kota Solok. Agar bisa mewujudkan sebuah kemajuan untuk kemaslahatan bersama, kita ternyata harus berada di dalam sistem. Bagi banyak kalangan, obsesi Rusdi Saleh yang mengemban gelar adat Datuk Rajo Lelo itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Dari sisi pengabdian, tokoh muda bertempat tinggal di Tanah Garam itu sudah membuktikan dedikasinya kepada Kota Solok secara nyata. Banyak masyarakat mengakui kepedulian di balik sosoknya yang bersahaja itu. Demikianlah calon wali kota Solo. Agar Anda tidak ketinggalan berita dari Politik Sumbar Channel, mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.